Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah sekolah Minggu pada hari ini. Bapa Aku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu kita ini pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, mengucap syukur, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah boleh menyediakan, memampukan kami untuk kembali hadir di sekolah minggu ini. Walaupun masih dalam online, tapi kami tahu bahwa setiap anak-anak-Mu Tuhan bisa menikmati lagu-lagu pujian dan firman Tuhan dengan baik. Tuhan persiapan hati kami semua, Tuhan pimpin kami yang menaikkan puji-pujian, Tuhan pimpin sertai untuk Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan dan adik-adik yang akan menaikkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan sertai kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan ya. Selalu harus semangat, selalu harus hikmat ya. Nah, kita masuk dalam gerbang pujian kita sama-sama nyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Oke, mari nyanyikan dengan semangat, Ku Masuki Gerbangnya. Ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia
girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lagu kedua, kita mau nyanyi lagu dengan sungguh-sungguh. Ya, kita dengan akan hikmat. nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan itu baik. Iya. Mengapa Tuhan itu baik? Dari awal sampai dengan saat ini kita bisa merasakan betapa besar kasihnya Tuhan pada kita. Betul. Baik, sama-sama kita akan pujian. Semua baik. Lause, Ya, lagu Lause. kedua kita punya lagu apa, Lause? Kita akan nyanyikan satu pujian lagu yang bagus sekali. Trust and obey. Percayalah dan taatilah. Oke. Maka Tuhan akan memberikan kita semuanya itu. Amin. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He share on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Walk with the Lord, with the light of His word, what a glory He shares on our way. While we do His good will, He abides with us still, and we all who is trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oke, Lause, Ya. semangat ya. Ya, Ya, kita semua sangat semangat sekali dengan lagu gini. Iya. Mari sama-sama kita. Kita masih mau nyanyi satu lagu, semua baik, karena Tuhan udah begitu baik buat kita. Baik, ya. Tuhan itu Kita luar udah biasa percaya, kita sudah yakin, ya. Amin. Kita mau nyanyi lagu berikutnya, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari sama-sama kita tindakan pujian ini sekali lagi. Di semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam
jadikan hidupku berarti. Oke, dengan kita berdiri sikap yang hormat, kita mau sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Oke, kita mulai. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Oke, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Baik, kita sama-sama mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Bagi yang masih belum bisa memberikannya, bisa dikumpulkan dulu dan disimpan sampai dengan tiba lagi saat kita akan berkumpul di gereja dan dikembalikan. Atau bisa melihat dari screen barcode yang ada dalam layar TV kita. Oh iya, adik-adik jangan lupa, di transferan barcode itu ada angka 1 di belakangnya untuk pengenalan bahwa ini adalah persembahan dari sekolah minggu. Iya, ya, supaya membedakan persembahan kita dengan persembahan yang lain. Oke. Baik, kita persiapkan hati kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk kita mau doa persembahan. Kita usah Awi pimpin doa persembahan ya. Kita masuk sama-sama dalam doa persembahan kita.
Bapa, terima kasih untuk waktu ini kami masih boleh memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun itu dipergunakan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberinya dan berkati juga Tuhan tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan dipakainya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Bagaikan Bejana. Baik, sama-sama kita naikkan pujian ini, bagaikan bejana, untuk kita sama-sama minta Tuhan membentuk hati kita untuk seperti serupa dengan Yesus. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi kita nyatakan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Pluit. Hari ini Lause Cencu akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan memuji Allah dari hati. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa dulu ya. Yuk semuanya lipatkan tangan, tutup mata. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh cinta kasih, puji Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati anak-anak untuk beribadah kepadamu dan juga mendengarkan firman Tuhan, duduk dengan tenang. Dan Tuhan berikan kepenuhan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami anak-anak boleh mengerti apa yang difirmankan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya. Berkati juga Lause yang akan membawakan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa yang ingat minggu lalu kita dengar firman Tuhan dari kitab apa? Ya, betul. Kitab Ayub. Kitab Ayub adalah kitab
jenis puisi yang pertama. Hari ini kita akan bahas kitab jenis puisi yang kedua, yaitu kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur adalah kitab Perjanjian Lama dan merupakan kitab puisi. Mazmur artinya adalah nyanyian. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang paling terkenal dan mungkin paling terkenal di seluruh Alkitab. Nah, kitab Mazmur ini adalah kumpulan 150 puisi. Wih, banyak ya, 150 puisi. Ya, dan kitab Mazmur ini banyak dipakai oleh orang Kristen untuk menyanyikan lagu-lagu pujian dari Mazmur-Mazmur ini. Contohnya ya, Mazmur yang anak-anak paling ingat. Na 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 na. Mazmur berapa? Ya, Mazmur 23. Ya, yang berbunyi adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan seterusnya. Ya, jadi kalau langsung nyanyi semuanya panjangan deh, ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke firman Tuhan ya. Kitab Mazmur ini adalah kitab yang bukan perkataan-perkataan Allah yang langsung diucapkan Allah kepada umatnya. Tetapi kitab Mazmur ini adalah kitab di mana Allah menggerakkan para pemazmur untuk berdoa dan menyanyikan pujian-pujian. Nah, puji-pujian ini berisi apa? Pernyataan iman, terus ucapan syukur, dan yang lainnya. Pernyataan iman umatnya kepada Allah dan tanggapan mereka terhadap pernyataan diri Allah. Jadi, doa-doa dan kidung-kidung pujian yang dipersembahkan kepada Allah harus dipahami sebagai firman Allah. Firman Allah yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Nah, anak-anak, seperti tadi kita ketahui, Mazmur ini ditulis dalam bentuk puisi. Beberapa jenis puisi yang muncul dalam kitab Mazmur ini, contohnya atau berupa nyanyian pujian, nyanyian ratapan, atau mazmur-mazmur permohonan, atau ungkapan keyakinan kepada kemurahan hati Allah, dan mazmur-mazmur mesianik. Mazmur-mazmur mesianik, apa artinya mazmur mesianik? Nah, mazmur mesianik adalah mazmur yang bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Kitab Mazmur ditulis selama suatu periode yang sangat panjang. Tadi kita udah dengar kan, Mazmur adalah kumpulan dari 150 puisi.
Jadi tulis nggak gampang. Ya, jadi perlu waktu yang panjang. Kira-kira 1000 tahun oleh sejumlah orang. Siapa orang-orang itu? Nah, antara lain Daud, putra-putra Korah, Asap, Etan, Musa, dan Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja Israel yang diberi tugas yang besar oleh Allah. Tugasnya yaitu membangun bait Allah. Dari keseluruhan Mazmur ini, Mazmur 90 lah yang ditulis lebih awal daripada yang lain. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Musa waktu itu di dalam Mazmur 90 ayat 15, Musa berdoa kepada Tuhan agar Allah memberkati umat Israel di tanah perjanjian. Musa berdoa kepada Allah setelah ia memimpin umat Israel melewati tahun-tahun sulit di padang gurun. Nah, anak-anak, dari keseluruhan kitab Mazmur ini, Daudlah yang menulis kitab Mazmur yang paling banyak. Dia menulis hampir separuh dari 150 Mazmur yang ada. Kira-kira 73 Mazmur. Salah satu Mazmur yang Daud tulis mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah melindungi Daud dari Raja Saul. Dan Daud juga memohon pengampunan Allah atas dosa besar yang dia lakukan. Kitab Mazmur ini ditulis seperti tadi kita ketahui ya, oleh beberapa orang dalam masa yang begitu lama, 1000 tahun. Jadi mungkin juga nggak ketemu nih, ada yang tulisnya di sini. Nah, akhirnya ketika dikumpulkan dari waktu ke waktu oleh sejumlah orang, terbentuklah menjadi 5 bagian atau 5 buku. Ya, jilid pertama itu dari pasal 1 sampai 41. Nah, jilid kedua dari pasal 42 sampai 72. Jilid ketiga dari pasal 73 sampai 89. Jilid keempat dari pasal 90 sampai 106. Jilid kelima dari pasal 107 sampai 150. Nah, jadi nggak mudah ya dalam penulisan kitab Mazmur ini dalam jangka waktu yang lama oleh sejumlah orang dan akhirnya dikumpulin menjadi 5 buku. Dan mungkin Esra lah yang mengumpulkan buku-buku yang terakhir dalam kitab Mazmur itu. Esra mengumpulkan kitab Mazmur itu dalam rangka meminta umat Allah bertobat dan percaya kepada Tuhan ketika mereka baru kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Nah, anak-anak, bagaimana respon kita setelah mempelajari kitab Mazmur? Mari kita memuji Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 147 ayat 2 yang berbunyi, Tuhan membangun Yerusalem dan Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 147 ayat 2.
Tuhan membangun Yerusalem dan Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Nah, anak-anak, sampai di sini firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk dalam doa ya. Yuk, kita masuk dalam doa semua. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan tentang kitab Mazmur. Kami belajar dalam kitab Mazmur ini mengungkapkan rasa syukur kami dan memuji Tuhan dengan kesungguhan dari hati kami. Tuhan, biarlah puji-pujian dan ucapan syukur yang kami pelajari kitab Mazmur ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami serahkan doa kami dan kehidupan kami selanjutnya dalam dalam hari-hari yang akan datang. Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi anak-anak. Happy Sunday. Tuhan berkati. Shalom adik-adik semua. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Sekalipun masih secara online. Tetap semangat dan selalu bersuka cita ya adik-adik dalam ikut ibadah. Bagaimana liburannya kemarin? Seru? Seru? Puji Tuhan. Hah? Kenapa? Ada yang gak seru? Kenapa gak seru? Gak bisa kemana-mana. Gak apa-apa adik-adik. Gak harus kemana-mana untuk bisa liburannya jadi seru. Adik-adik liburan bareng papa mama, bareng kakak, bareng adik, bareng orang-orang yang adik-adik sayang, itu udah pasti seru banget. Ya, kita juga mengurangi keluar-keluar. Kita mengurangi kemana-mana supaya kita menjaga kesehatan kita dari banyak virus. Wah, virus ada di mana-mana adik-adik. Dan juga mencegah penyebaran virus. Ya, oh iya adik-adik, Lausa punya satu pengumuman yang penting. Adik-adik, dengarkan, buka telinganya, dan perhatikan. Oke? Minggu depan kita masih ibadah secara online melalui YouTube dan juga Zoom. Ya, jadi adik-adik selama ini kan ibadahnya melalui YouTube. Minggu depan adik-adik bisa masuk ibadah di dalam Zoom. Jam berapa Lausa? Sama, jam 10.30 ya, seperti YouTube. Seperti yang biasanya, jam 10.30. Jadi bisa dua, bisa YouTube, bisa Zoom. Oke? Lausa berharap adik-adik bisa masuk melalui Zoom. Ibadahnya melalui Zoom. Jadi di situ ada Lausa-Lausa, adik-adik bisa ngobrol-ngobrol, bisa tanya-tanya, bisa berdoa bersama, melakukan aktivitas bareng-bareng, bisa tanya jawab gitu ya adik-adik. Jadi Lausa berharap adik-adik bisa masuk ibadah melalui Zoom jam 10.30. Tapi masuk ke Zoom bukan jam pas 10.30. Sebelum 10.30 adik-adik bisa masuk. Jangan telat, oke? Sekali lagi, sebelum 10.30 adik-adik bisa masuk ke Zoom. Link Zoom-nya Lausa taruh di bawah description box ini ya. Adik-adik nanti klik. Bisa minta tolong papa mama atau kakak atau orang-orang di rumah yang bantu adik-adik untuk masuk ke dalam Zoom. Sekali lagi, jangan telat ya, sebelum 10.30. Pakai pakaian yang rapi, yang sopan, mau ibadah, bawa Alkitab dan juga buku catatan untuk adik-adik catat firman Tuhan. Oke. Adik-adik bisa mengerti? Puji Tuhan. Yuk kita mau tutup ibadah kita hari ini dalam doa. Kita naikkan Bapa terima kasih, nanti Lausa yang tutup dalam doa. Oke? Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah. Sekalipun masih secara online, tapi Tuhan terus berikan kami semangat dan sukacita untuk ikut beribadah. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar, tolong kami untuk kami lakukan, bukan cuma didengar lalu kami lupa, tapi kami mau melakukan sebagai tanda bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Tuhan, tolong kami di dalam sehari-hari kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Bapa, minggu depan kami akan ikut ibadah bisa melalui YouTube dan Zoom. Terima kasih ada Zoom yang bisa kami pakai untuk bisa berinteraksi, bisa ngobrol, bisa berdoa bersama, bisa tanya-tanya, ketemu lause, ketemu teman-teman di dalam Zoom. Terima kasih Tuhan, dan kiranya melalui Zoom kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan, kami terus berdoa untuk negara kami di dalam masa pandemi ini. Tuhan, berkati agar kiranya negara kami dan dunia ini boleh kembali sehat, sehingga ada waktunya kami boleh kembali lagi ke gereja untuk beribadah bersama-sama. Tuhan berkati setiap kami, adik-adik di rumah, berkati papa mama, berkati semua orang-orang yang kami kasihi untuk tetap dalam keadaan yang sehat. Sekalipun harus bekerja di luar, tapi Tuhan jaga orang tua kami, Tuhan jaga orang-orang yang bekerja di luar. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan minggu depan sekali lagi kami boleh beribadah. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati lause-lause yang sudah melayani hari ini, kiranya terus diberikan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan berkati adik-adik di rumah, masih dalam masa liburan, ada juga sudah yang bersiap untuk masuk sekolah. Tuhan berkati, berikan kepintaran, Tuhan berikan kerajinan di dalam sekolah. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan sekali lagi semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Langsung tunggu di Zoom ya. Oh ya, adik-adik masuk ke Zoom di kelas masing-masing. Ya, di bawah di description box udah ada link Zoom untuk masing-masing kelas. Jadi jangan salah masuk kelas. Oke? Sampai jumpa adik-adik.